Menurut Bible, penguasa dunia ini siapa, Bang? Kalau mungkin saya sebentar aja nih ya. Kalau penguasa ya tetap kepada sang Hmm, sumber penguasa. bukan Begitu. iblis. Ya bukanlah. Ya, 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan ya. seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Oh, di bawah kuasa iblis. Artinya penguasa yang apa ini ya? Ini Hmm? kan iblis juga diberi kuasa dan tempatnya iblis juga itu berkuasa di mana? Di dunia, tetapi kuasa iblis itu terbatas. Iblis ini kan hanya menguasai untuk kita umatnya ini untuk menggoda. Tetapi kalau untuk membinasakan atau menghancurkan apa yang diciptakan oleh Allah ini, ya iblis itu tidak masuk di situ, tidak berkuasa di situ. Jadi kekuasaan iblis di sini terbatas, tetapi dia juga berkuasa. Yesus berkata di dalam pengajarannya bahwa penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa atas diriku. Itu kata Yesus. Ya, Penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini yang datang itu siapa menurut Yesus? iblis kan? Iblis. Berarti penguasa dunia ini menurut Yesus adalah Iblis. iblis. Nah, sekarang ketika kita sudah paham bahwa penguasa dunia ini adalah iblis, lalu ada yang berkata kepada aku telah diberi kuasa di dunia. Dia menerima kuasa dari mana itu? Dari bapaknya, dari Heh, Allah. heh, Bapak tidak pernah menjanjikan kuasa kepada siapapun di atas muka bumi ini. Tidak Ya, ada Bapak menjanjikan kuasa kepada siapapun di atas muka bumi ini. Nggak ada. ah, Yesus pun tidak ada. Yesus tidak pernah diberi kuasa ke atas muka bumi ini. Itu nggak ada. Yesus mengatakan, sebab penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Siapa itu? Yesus. Ketika dia keluar dari kubur. Tidak, sebelum mati itu. Enggak dong, Matius 28 nomor 18 itu kan setelah keluar dari kubur. Oh, Iya kan? Nah, sekarang ketika dia menerima kuasa, kuasa yang diterima oleh yang Anda anggap Yesus ini, kuasa itu dari mana? ya kuasa dari inilah, dari apa itu, dari bapaknya kan? Penguasa dunia bukan Bapak loh. Penguasa dunia ini datang, kata Yesus, iblis kan? Coba Anda lihat di dalam Matius 4, Lukas 4. Bagaimana iblis ingin memberikan kuasa kepada siapapun yang dia kehendaki. Ketika Yesus datang, dicobai oleh iblis, Yesus ditawarkan, "Hei Yesus, ya paman, aku berikan kuasa kepadamu ya." "Oh nggak mau, saya nggak mau." Itu kata Yesus. Iblis mundur. Lalu kemudian iblisnya dikatakan di dalam narasi Lukas, iblis mundur lalu menunggu waktu yang tepat. Waktu berlanjut, teketak, 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 terjadi tragedi penyaliban. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? Anak manusia keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Itu angkatan jahat punya tanda itu. Maka ketika iblis memberikan kuasa kepada anak Maria tidak mau menerimanya, iblis memberikan kepada dia yang ada di alam kubur ini. Siapa itu? Yang berteriak, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang bukan Yesus. Maka pengganti Yesus itulah yang menerima kuasa dari si Bilisisis. Yohanes 6 nomor 70, Yesus sendiri mengatakan Yudas adalah iblis. Yang keluar dari kubur adalah orang fasik, orang menerima suap, sang pengkhianat, orang yang terkutuk. Maka iblis memberikan kuasa itu kepadanya. "Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku." Apa yang terjadi? Separuh penduduk bumi menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur. Betul? Betul. Nah gitu dong. Gitu saudara. Jadi harus ada yang menggenapi. Cuman kenapa saudara Kristen ini harus ngotot? Kenapa? Karena terlanjur Kristen.
Tapi kalau dia mundur kembali dalam pola nol, menghilangkan doktrin dan dogma, akal dikedepankan, baca Bible dengan seksama, lalu kemudian berpikir tentang Tuhan tanpa kitab, tanpa Al-Quran, tanpa Bible. Tuhan dulu kita pikirkan, apakah Tuhan ini memiliki kelemahan? Contoh, ketika kita ditanya nih, tanpa doktrin, tanpa dogma, wahai Suma, ya paman, Tuhan itu menghapus dosa atau menebus dosa? Ini pertanyaan ilmiah. Tuhan itu menebus dosa atau menghapuskan dosa? Ini Tuhan. Ini Tuhan, bukan manusia, bukan domba, bukan kambing, bukan sapi, bukan lembu. Kalau Tuhan menghapus dosa atau nebus dosa? Kalau saya menghapus dengan menebus sama kan? Beda dong. Beda Beda. saya. Beda. Beda Beda. ya? Beda. Memutihkan kredit dengan membayar kredit itu beda. Jadi kalau ada kemudian dikatakan Tuhan menebus dosa, pertanyaan lanjutannya akan muncul. Apa pertanyaan lanjutannya? Kepada siapa dosa itu ditebus? Ayo. Tuhan menghapus dosa, betul. Kalau itu betul, menghapus dosa. Ketika hamba mengangkat tangan, ya Tuhan, aku mohon ampun. Oke, aku ampuni kamu, terhapus dosa. Tapi kalau Tuhan menebus dosa, pertanyaannya, dosa ditebus kepada siapa Tuhan ini? Maka muncul ajaran pagan. Tuhan menebus dosa kepada Tuhan yang lebih senior. Tidak ilmiah lagi. Masuk kembali ke doktrin dogma. Padahal manusia harus berdasarkan akal. Jangan dogma dan doktrin. Karena Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Akal, ya silakan. Lebih tepat berarti menghapus. Saya setuju. Menghapus dosa. Itu yang betul. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kita lihat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi, seorang rasul kepada kaum yang tidak mengerti tentang Taurat dan juga Injil dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, aturan-aturannya, ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, lalu mensucikan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW datang bukan untuk menebus, tapi Nabi Muhammad SAW datang untuk menghapus dosa. Bagaimana cara Nabi Muhammad menghapus dosa? Dengan cara mengajarkan kepada kaumnya, umatnya, manusia untuk beramal saleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan, amalan baik, dan meninggalkan amalan buruk. Dengan memperbanyak amalan baik, maka dengan itu menghapuskan dosa. Dengan memperbanyak kemudian perintah dilaksanakan dan menjauhi larangan Tuhan, bertaubat kepada Tuhan, maka manusia disucikan dari dosa-dosanya. Selesai perkara. Itu baru Tuhan yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Bertobatlah, karena kiamat sudah dekat. Jadi para nabi itu datang bukan untuk nebus dosa. Para nabi datang untuk mengajarkan beramal soleh. Adapun orang Yahudi, sedikit lagi. Kalau Silakan. mengampuni, Yesus tidak pernah mengampuni. Tidak ada mengampuni, menghapus dan menebus itu mana yang paling itu? Karena kata-kata ini mirip semua ini. Sabar. Oke, saya jelaskan. Di dalam Imamat 1 nomor 2, perintahnya kemudian, apabila di antara kamu ada orang Israel yang ingin melakukan persembahan kurban kepada Tuhan untuk melakukan penghapusan dosa atau penebusan dosa, hendaklah mereka melakukan persembahan kurban dengan menggunakan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Jadi yang digunakan untuk menebus dosa itu binatang. Dan tidak ada orang Yahudi yang menyembah korban. Tidak ada binatang itu dijadikan sebagai sembahan. Contoh, Trinitas atau Tritunggal di dalam konsep orang Yahudi terhadap seekor sapi. Keluaran 29 nomor 14.
Bakarlah dagingnya, kulitnya, kotorannya, itulah korban penebus dosa. Nah, sekarang yang menebus dosa di situ adalah seekor sapi. Pertanyaannya, apakah sapi ini disembah oleh orang Yahudi karena sapi sudah menebus dosa mereka? Tidak. Nabinya Nabi Musa mengajarkan, hei kaumku, ya paman, apabila engkau melakukan satu kecerobohan, kesalahan, kehilapan kepada Tuhanmu, maka hendaklah kau menghapuskannya, menebusnya. Tebus dosa kamu itu dengan mengorbankan kemudian seekor lembu. Selesai perkara. Berarti Tuhan menghapus dosa dengan perilaku hambanya. Sama seperti di dalam agama Islam. Wahai umat Islam, ya paman, apabila engkau melakukan dosa, ada kehilafanmu, pergilah kamu berziarah ke Arab Saudi sana, ke Mekah, sentuh batu Hajar Aswad, maka upayamu untuk menyentuh batu Hajar Aswad itu menghapuskan dosamu. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan tai sapinya yang menghapuskan dosa, tapi ketundukan manusia terhadap perintah Tuhan yang mengakibatkan kemudian manusia itu beramal saleh. Maka tindakan amalan saleh menghantarkan manusia menggugurkan dosa-dosanya. Jadi Tuhan itu tidak menebus, Tuhan itu menghapuskan dosa. Menghapuskan. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi kalau Anda ingin menyembah sosok yang menjadi kurban penebus dosa, Tuhannya Bani Israel, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, tidak pernah meminta kepada kaumnya manusia, kaumnya Bani Israel agar mempersembahkan kurban dengan rupa manusia. Itu tidak pernah. Mereka diminta mempersembahkan kurban hewan. Dan kalaupun ada ajaran menyembah kepada kurban, maka ya kalian harus siap-siap menyembah sapi. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4. Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan mempersembahkan apa? Manusia atau hewan? Hewan. Hewan. Maka tinggalkan korban manusia. Demikian dari saya, silakan. Ya, silakan Margareta. Ibu Margareta yang itu. Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah selesai. Sudah selesai, saudaraku semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Kita manusia berdosa. Jadi kita masuk surga semuanya. Tapi harus diserahin ke Kekal, iblis surga dulu yang loh, Kak. kekal. Tidak ada kawin-mawin. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kita buktikan ayat Al-Quran ini yang menuding orang Kristen sebagai pengikut angan-angan yang dihadirkan oleh iblis kepada mereka. Kita buktikan. Saya ingin bertanya kepada saudara, tolong tunjukkan di mana Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub meminta korban manusia untuk menebus dosa. Saya kasih sampai 2000 tahun. Silakan tunjukkan dalilnya. Mulai hari ini. Tunjuk. Yang ada dosanya Oten itu ditebus iblis. Ada datanya. Ya, betul itu. Benar itu. Ayo, gimana ceritanya? Kalau dibalik nih, kalau yang ditanya orang Kristen, hei orang Kristen, ya paman, bagaimana dosa kalian itu bisa dihapuskan? Dengan darah Yesus. Itu dari belakang. Maksudnya dari pengajaran Kristen langsung ke Paulus, mundur lagi kepada Yesus. Tapi kalau ajaran yang benar itu bukan gitu. Ajaran yang benar itu dari Musa ke Yesus. Dari Musa ke Yesus. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Menggenapi itu apa? Melengkapi, menyempurnakan. Ketika ada yang bolong-bolong oleh kaumnya Nabi Musa, aku ajarkan ini yang benar, bukan ini yang salah.
Kamu yang kau lakukan itu salah, ini yang betul. Itu dibilang menggenapi, meluruskan. Nah, tapi kalau diambil dari gereja, kemudian ke pastor, diambil ke pendeta, pendeta kemudian ke Patikan, Patikan kemudian ke Paulus, Paulus kemudian ke Kristus. Iya memang betul, polanya nebus dosa pakai manusia, bahkan Tuhan. Itu. Tapi kalau yang paket yang betul dari Musa dulu. Musa mengajarkan Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan apabila mereka hendak mempersembahkan kurban sebagai penebus salah kepada Tuhan Elohim, maka ajaklah mereka, perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Yesus ditanyai, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Ente jangan membunuh. Jadi kalau ingin masuk surga, kata Yesus, jangan membunuh. Tapi ada ajaran membunuh, paman? Ya ada emang. Tapi membunuh domba, kambing, sapi, lembu. Matius 8 nomor 4. Yesus mengajarkan apa? Mempersembahkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Baca Imamat 1, baca Imamat 4. Oh ternyata hewan ternak. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Ternyata seluruh nabi dahulu sudah disyariatkan kemudian untuk mempersembahkan kurban hewan. Orang Yahudi kurbannya hewan, orang Islam kurbannya hewan, Bani Ishak kurbannya hewan, Bani Ismail kurbannya hewan. Kristen kurbannya Iya, paman, manusia. manusia. Ajaran Dewa Molok, Cak Ayu. Memang enak sih kalau dari pastor, dari pendeta. Wah enak kali. Dosa kita udah ditebus. La 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 la. Salah kita sudah direnggut. La 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 la. Itu kalau dari gereja. Itu kalau dari pastor. Habis itu perpuluhan, persembahan kasih. Ayo mana semua, ayo. Persembahan kasih, perpuluhan, dosa udah ditebus. Itu kalau dari gereja mah betul. Orang semua bisa terlena. Orang bisa terbuai. Siapa yang gak mau dosanya diambil alih sama orang lain? Siapa coba? Yang korupsi Anda, yang masuk penjara tetangga. Siapa yang gak mau kayak gitu? Mau. Hasil korupsi Anda pakai mobil mewah, beli rumah mewah, liburan kemana-mana. Happy kan? Happy. Yang lain yang menderita. Mau ndak ente? Mau. Begitulah tabiat manusia. Kalau mereka menanggalkan akal. Sama seperti seekor anjing. Anjing itu, Cak Ayu, kalau yang datang itu perampok, penjahat, penipu, koruptor, memberikan dia tulang, anjing itu akan tunduk. Siapapun yang menjanjikan kenikmatan kepada anjing, yang memberikan kenikmatan kepada anjing, maka mau setan kayak yang datang, mau penjahat kayak yang datang, mau koruptor kayak yang datang, itu pun disembahnya. Itu karakter asu. Kalau karakter manusia kagak begitu. Begitu mendengarkan sesuatu kenikmatan, dia pelajari. Ini yang ngajarin siapa? Ini aturan dari mana? Coba kita lihat. Oh ini ada. Tapi kan ini sudah direvisi, Pak. Mana aslinya? Oh ada yang lebih tua terjemahannya. Coba yang aslinya dong. Muncul aslinya. Ini ucapan siapa? Ucapan si Fulan. Fulannya nerima dari mana, Pak? Ini nggak bisa diterima. Ini tidak main-main. Nggak boleh main-main ini. Ini perkara iman, kepercayaan. Salah iman kita kekal di neraka. Tolong tunjukkan. Pernahkah Yesus berbicara kepada Paulus secara langsung? Bukankah Yesus ini pernah jadi manusia? Kesempatan itu muncul 33 tahun. Harusnya Yesus dan Paulus itu duduk memperkarakan masalah ini. Di mana Yesus pernah berbicara langsung kepada Paulus? Adakah? Oh tidak pernah, Bang. Lalu ini informasi 13 buku dari mana? Oh itu pada saat dia ke Damsyik, dia mendengarkan suara ada cahaya. Tunggu dulu, kami nggak bisa percaya yang kayak begini. Kami manusia, kami bukan hewan, kami bukan domba, kami bukan asu. Tidak bisa. Dudukkan perkara yang sebenarnya dulu, baru bisa diterima. Itu kalau orang berakal. Masalahnya sekarang penguasa dunia itu adalah setan. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 12 yang saya bacakan tadi. Yohanes 14 juga ada. Nomor 30. Yesus sendiri yang mengatakan, sebab penguasa ini telah datang dan ia tidak kuasa sedikit pun atas diriku. Berarti aku tidak bisa disalib. Karena iblis tidak berkuasa atasku. Bagaimana aku disalib? Oh iblis tidak berkuasa. Iblis merasuki Yudas. Oh sorry Iblis merasuki imam kepala. Sorry iblis
merasuki kemudian imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Oh sorry lah, backingan saya adalah pencipta langit dan bumi bro. Kata Yesus, setai kuku pun kekuasaan kalian tidak akan mampu mengalahkan aku. Aku ini backinganku pencipta langit dan bumi. Lu mau sentuh gue, gue sentuh sedikit aja bumi ini bisa retak, kata Yesus. Iblis mau mencoba Yesus, no. Yesus tidak akan tersentuh sedikit pun oleh iblis, dijamah pun kagak. Makanya kami beriman kepada beliau, Nabiullah Rasulullah yang datang kepada Bani Israel. Kami menyebutnya dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang kalian sembah bergelar Kristus, makhluk yang terkutuk, yang mati secara kutuk di atas tiang salib, yang dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Baca Maryam 71 Pak, Maryam 71